warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai'in hayya bina nashkurullaha azza wa jalla ala ni'mati sihat wal afiyat wa li'annahu alladhi khaliq kulli syai'in ilman hatta istaqanna al-jama' fi hadal bas fa insyaallah mubarak ya rabbal alamin. Nasolli salatan wa nasallimu salaman ala khatimul anbiya'i wa imami rasul sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna min ad-dulumat ila nuril mubin. Alhamdulillah rabbil alamin. Takriman li wa takriman lakum santikum bil lugha wataniyah wa bil lugha Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Adi Saputra dari Pendidikan Bahasa Arab Yayasan Syekh Nurjadi Cirebon. Ingin sedikit menyampaikan mengenai pengantar pembelajaran bahasa asing yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang dasar-dasar teoritis bahasa. Mungkin akan sedikit ringkas. Kebetulan pada kesempatan kali ini diampuh oleh Bapak dosen Saifullah MAG ya, seperti itu. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti segala sesuatu agar dapat berdiri secara kuat, kokoh, utuh, berjalan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan, natijah bil mumtaz, yaitu salah satu yang perlu kita perhatikan adalah asasnya ataupun pondasi. Pijakan yang kuat secara teoritis membawa kepada suatu keberhasilan yang terorganisir. Demikian juga dengan proses-proses pengajaran bahasa Arab. Dalam hal ini, dalam mata kuliah ini berarti kita dalam pembahasan pengajaran bahasa asing ya, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya, seperti itu. Karena sebenarnya pijakan itu sangat membutuhkan teori yang kuat yang akan melahirkan hasil yang memuaskan, dan yang pasti pijakan ini harus berdasarkan dari penelitian ataupun ilmiah dari salah satu tokoh pendidikan yang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dari teori Abdul Majid yang mengidentifikasikan ada 3 dasar gitu. Beliau menggagaskan dasar yang pertama yaitu dasar dari ilmu jiwanya yang berkenaan dengan kejiwaan peserta didik, dan yang kedua itu dasar kebahasaan seperti itu ya, yang berkenaan dengan keterampilan berbahasa dan unsur-unsur bahasa ya, yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu. Dan yang ketiga dasar tentang kependidikan ya, berkenaan dengan metode-metode yang dipergunakan dalam pengajaran bahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya seperti itu. Nah, adapun kita di sini akan memperdalami dari aliran teori ilmu jiwa itu sendiri ya. Jiwa yang dimiliki oleh peserta didik. Teori jiwa ini itu terbagi menjadi 2. Yang pertama aliran behaviorisme dan yang kedua aliran kognitif. Aliran behaviorisme ini yaitu terjadi pada diri peserta pendidik secara internal dan lebih dipengaruhi faktor eksternal atau stimulus luar itu. Bisa jadi dalam organisasi ataupun ketika bergaul dengan sahabat, teman, ataupun kegiatan-kegiatan ekstrak di luar kelas seperti itu. Jadi behaviorisme lebih cenderung pada kegiatan yang ada di luar. Dan yang kedua aliran kognitif, yang mana aliran kognitif ini bukan karena faktor eksternal ataupun kegiatan di luar, melainkan lebih dipengaruhi faktor-faktor internal pada peserta didik itu sendiri ya, kegiatan yang bersifat pribadi. Jadi lebih simpelnya berlawanan dengan behaviorisme. Nah, selanjutnya
ada aliran teori ilmu bahasa. Di sini aliran teori ilmu bahasa menurut Ferdinand menjelaskan hakikat itu antara proses berpikir dan aspek indrawi itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Bahasa itu tidak akan bermakna jika pembicara dan pendengarnya tidak mampu memahami hal itu. Ketika kita mengucapkan sesuatu dalam suatu bahasa itu kita yang mengucapkan ataupun peserta didik itu harus mengerti apa yang disampaikan, seperti itu. Yaitu yang seperti ini dinamakan aliran struktural. Dan selanjutnya dalam aliran teori ilmu bahasa ini itu ada aliran generatif transformatif, yang mana setiap penutur bahasa harus mengetahui sistem suara, baik dari nama sorobnya, gramatikalnya, secara bahasa itu sendiri. Kalau bahasa Inggris berarti seperti grammarnya. Lalu menurut Abdul Majid pada tahun 1981 beliau mempunyai 3 prinsip. Yang pertama itu pembelajaran harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkreasi dalam komunikasi. Itu prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua itu pemilihan materi berdasarkan kebutuhan. Dan yang terakhir prinsipnya yaitu pembelajaran sebagai landasan untuk berkreasi. Itu 3 prinsip menurut Abdul Majid. Mungkin itu saja secara singkatnya, dan semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.